gitu loh. Saya buka tas saya dulu nih. Kalau udah dapat bacain, kan bisa minta tolong toh. Anak tiri mbahmu. Berarti kamu ingin mengatakan bahwa Yusuf itu anak Oke, kandung? saya baca ya, Bang. Iya. Matius berapa tadi? Dari 18 ya. Siap. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lanjut terus, jangan hahu-hahu. Hahu. Tapi habis Bang Juma. Mau mengartikan itu. Dengar dulu, maksudnya begini. Kelahiran Yesus sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sudah mengandung. Berarti kan bukan anak kandungnya Yusuf. Itu maksudnya. Berarti orang Yahudi tahu. Abangku, ini ceritanya di dalam hubungan antara si Maria dan si Yusuf, abangku. Iya, tapi kan masyarakat tahu kalau kemudian ingat Matius itu dituliskan atas kesaksian orang. Malah di dalam kitab Talmud diceritakan kalau ibunya itu ya berzina dengan seorang prajurit bernama Pantera. Abangku yang ganteng, abang cuma yang paling terbaik. Ingat ya kata-kataku ya. Ini cerita setelah si Maria ini didatangi malaikat yang menyatakan bahwasanya dia sedang mengandung, ya kan? Tahu. Dengar baik-baik, dengar dulu. Saya mau ngomong, dengar dulu. Nah, setelah itu nih, si Yusuf ini yang sebagai tunangannya, ya, ini mengetahui bahwasanya si Maria ini ternyata sedang mengandung. Dengar baik. Nah, maka dari sebab itu dia berniat untuk meninggalkan dengan diam-diam, ya. Supaya apa? Dia menghargai kehormatan istrinya, calon istrinya. Dengar dulu, jangan ketawa. Kita ini berbagi. Ya, dengar baik-baik. Ya, menghargai kehormatan supaya dia jangan dikategorikan perempuan, yaitu tadi yang sudah melakukan perzinahan, makanya dikatakan diam-diam. Nah, tetapi ingat ketika si Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria, dikatakan lagi apa? Malaikat menjumpai Yusuf supaya jangan meninggalkan Maria. Sehingga dia kembali lagi kepada Maria dan bertahan sampai kelahiran Yesus itu. Dan mereka tidak berbuat aneh-aneh di sana. Itu loh Bang Juma. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Lah, ketika kemudian orang-orang Yahudi menuduh Maria itu berzina, apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu kepada ibunya? Izin Bang, ini Bang Padamu bisa nggak nanti naik lagi di jam 2? Oke, Enggak, siap Bang. Saya hormati waktunya. Ini Dindanora mungkin bisa standby di sini. Tapi HP-nya Nggak apa-apa, soalnya saya ingin berdialog sama Bang Juma. Kalau Bang Danora saya sudah dapat lah. Kemarin sudah pernah berdialog juga. Oh ya, nanti datang aja lagi kembali. Apa nanti aja. Ya, oke, siapa Bangku? Thank you Bang buat ini kesempatannya Bang. Iya. Oke, silakan. Tanggapi yang terakhir Bang. Iya, yang pasti di dalam Yohanes 8:41 itu indikasi tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus sebagai anak zina. Pertanyaan saya, apa pembelaan Yesus kepada ibunya yang dituduh sebagai orang yang berzina? Ada tidak? Kalau di Islam, Al-Quran surah Maryam, Nabi Isa menjelaskan kepada orang-orang, hei kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Itu pembelaan. Ibuku orang yang diberkati dan aku diberkati dimanapun aku berada. Itu pembelaan Nabi Isa kepada ibunya yang dituduh berzina. Pertanyaan saya, Yohanes 8:41, Yesus dituduh sebagai anak zina. Apa pembelaan Yesus kepada ibunya yang pada saat itu seorang diri hanya bersama dengan bayi Yesus?
Ibunya sedang dituduh sebagai pelaku berzina. Sebagai Tuhan, apa pembelaannya kepada ibu yang telah melahirkannya? Kalau di Islam sebagai bayi, sebagai nabi, pada masa bayi pun dia telah membela ibunya. Tuhan tidak pernah membela ibunya. Isa sebagai nabi membela ibunya. Yesus Tuhan dituduh ibunya berzina, tidak pernah bela ibunya. Itu dari saya, PR buat Anda. Ya, nanti kita lanjut ya. Dan padamu. Oke, terima kasih Bang Juma ya. Nanti saya akan menjawab atas pernyataan itu ya. Yang Apa sebenarnya pertanyaan saya? Bisa diingat? ya gini, maksudnya yang sebenarnya itu bukan tertuju kepada Yesus pembicaraan kalimat di situ. Itulah fungsinya STT saya katakan tadi. Dia dientaskan untuk keluar agar bisa berjemaat. Itu di situ jelas Yohanes 8, Yesus dituduh sebagai anak zina. Apa pembelaan Yesus terhadap ibunya pada saat ibunya seorang diri hanya bersama dengan bayi dalam pangkuannya? Apa pembelaannya Yesus? Kalau di Al-Quran, ketika Nabi Isa masih bayi, ibunya dituduh. Si bayi ngomong, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan." Seorang nabi masih bayi aja sudah bela ibunya. Seorang Tuhannya Kristen dituduh ibunya yang melahirkan berzina. Apa reaksinya Yesus waktu bayi? Mamam, nenek. Saya kira begitu. Merungkat kita, Bang. Ya? Iya, tapi aku penasaran sama ini, ada bocil. Halo Vira. Halo, gini deh Bang Zuma. Bang Zuma tuh punya kerjaan nggak sih sebenarnya? Setiap hari tuh sibuk banget. Oke, tanya, saya seorang direktur di A2M, direktur utama nih, PH sebuah film besar di Makassar. Saya direktur utama di perusahaan perbankan, bukan perbankan, di perusahaan properti. Oke, kemudian saya direktur utama, komisaris di sebuah perusahaan properti. Saya mengepalai sebagai direktur utama di perusahaan properti. Yang pertama PT Wahyu Bangkit Bersama, yang kedua PT Alim Kajila Propertindo. Kalau iya direktur ya. Ya, saya juga direktur. Berarti iya sibuk banget dong ya Bang Zuma. Wisata. Ya gimana? Sibuk banget kan, ya kan? Karena Alhamdulillah. direktur ya berarti orangnya sibuk banget Saya dong. punya staf banyak, staf saya itu banyak. Iya, Saya punya tinggal, banyak staff dong, harusnya saya sudah ngurusin. infokan gitu. Jadi dunia Dengan saya omongan dapat, dia nggak jadi rungkat kita, Bang. dunia saya dapat, akhirat juga saya dapat. Dapat pahala memanusiakan domba-domba Betul. sesat yang ngaku-ngaku domba padahal serigala. Alhamdulillah, itu adalah pekerjaan sangat mulia bagi saya. Gimana, Dek? Oh iya, sangat mulia ya. Terus ngapain ya Bang Zuma ya sibuk banget ngurusin iman kami? Oh, Al-Quran yang menjelaskan itu. Al-Quran menjelaskan tentang iman saudara. Karena iman saudara kebetulan diajarkan kepada seluruh manusia. Matius 28:19, jadikanlah seluruh umat manusia jadi pengikutku. Saya melarang manusia menjadi pengikutnya. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus itu, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu makhluk. Oh iya. Kan gini ya Bang Zuma, gini loh. Kayaknya Bang Zuma itu kayaknya repot banget ngurusin iman orang lain. Ya, Kalau itulah misalkan bentuk Bang kasih Zuma sayang. ngerasa Itulah iman Bang bentuk Zuma kasih udah paling sayang. benar ya udah Ketika bahas aja pembahasan tentang imannya Bang Zuma, nggak Al-Quran saya menjelaskan itu. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia kemudian menuju kepada kebenaran dengan cara hikmah. Anda manusia kan? Jadi saya ngajak. Sama seperti di dalam Bible Anda. Matius 28 nomor 9, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Anda punya kewajiban untuk menjadikan saya sebagai muridnya Yesus yang adalah akulah Yesus. Betul. Tapi saya nggak mau. Oke, Bang. Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi pengikut makhluk yang bukan manusia itu, bukan. Ngeri, saya nggak mau. Oke, Mbak Makanya Vira, saya nanti- bertahan. Anda diajarkan jadikan saya menjadi Kristen, tapi saya bertahan. Dengan cara saya bertahan seperti ini. Saya melawan semua data-data palsu yang ada dari agama Anda gitu. Saya izin dulu, nanti habis Jumatan kita mau jumpa rungkat, lagi. Bang. Iya, nanti Tante Vira nanti datang lagi ya di jam 1:30. Ya, Oke, boleh ya. Oke, Bunda oke. Kira kesini lagi ya, Gia. Kasih.
Nanti kita Oke. jumpa lagi ya. Ya nanti ngamuknya dilanjut nanti ya. Oke, Bang Zuma. Siap. Stop yang ngurusin Terima kasih. agama orang lain, Bang Zuma. Stop Ya ngurusin nanti iman dilanjut orang lain. nanti ngamuk. Ini iman saya, ini iman saya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini iman saya. Iman saya itu mencakup semua agama di luar daripada Islam. Oke?